ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Apa kabarnya? baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita sebagai umat beragama harus berdoa terlebih dahulu, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan agar proses pembelajaran juga dengan baik. Untuk itu Ibu Guru panggil ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Rafa. Mari sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Amin. Ibu Guru akan mengabsen kalian. Apakah hari ini semuanya hadir? Ibu Guru ingatkan, jika ada di antara kalian yang tidak hadir, mungkin karena sakit atau berhalangan ingin meminta izin, maka kalian harus memberi surat atau memberi pesan kepada Ibu Guru lewat WA group supaya Ibu Guru tahu halangan sehingga kalian tidak bisa masuk ke sekolah. Nah, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila bersama-sama. Untuk itu, silakan kalian berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagu Garuda Pancasila ini memberi pesan kepada kita bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus terus semangat dan bangga menjadi warga negara Indonesia dan harus selalu memegang teguh apa yang sudah diteladankan oleh para pahlawan berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Masih ingat pembelajaran kemarin tentang tanaman yang ada di lingkungan kita yang dapat dimanfaatkan oleh siapa yang bisa menjawab? Saya guru. Ya, silakan Rino. Daun, batang, akar atau umbi, bunga dan buah. Ya. Nah, sekarang semuanya silakan duduk. Materi kita hari ini tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema
bersatu kita teguh. Pembelajaran 1. Dengan materi yang pertama, jenis-jenis tumbuhan dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, menggali informasi pada teks. Tujuan yang harus kalian capai pada kegiatan kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati berbagai jenis tanaman, Ibu harap kalian dapat menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan benar. Yang kedua, di video, Ibu harap kalian dapat membuat clipping tentang adaptasi tumbuhan dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi secara berpasangan, Ibu harap kalian juga dapat menuliskan informasi pada peta pikiran dengan benar. Nah, sekarang Ibu Guru ingin kalian mengamati beberapa jenis tanaman yang Ibu Guru bawa dari rumah. Yang pertama, tanaman apa ini namanya, anak-anak? Singkong. Apa yang dapat dimanfaatkan dari tanaman singkong? Siapa yang bisa menjawab? Saya Guru. Ya, silakan Farong. Bisa dari menanam bagian batangnya melalui proses stek. Ya. Siapa lagi masyarakat yang bisa menjawab? Ya, silakan, Chris. Hidupkan daunnya. Ya, kita. Sekarang tanaman yang kedua. Apa ini namanya? Pepaya. Bagaimana cara tanaman pepaya beradaptasi dengan lingkungannya? Siapa yang bisa menjawab? Saya Guru. Ya, silakan Dika. Pepaya beradaptasi dengan mengeluarkan getahnya untuk melindungi tanaman dari musuh atau hewan yang akan mengganggunya atau memakannya. Ya, kita silakan duduk. Apa namanya, anak-anak? Jahe. Bagaimana cara tanaman jahe beradaptasi? Siapa yang tahu? Saya Guru. Ya, silakan Hanifah. Pada saat musim kemarau, jahe mematikan bagian-bagian dari tubuhnya yang ada di atas permukaan tanah dengan tujuan untuk mengurangi penguapan yang tinggi di musim tersebut, yaitu musim kemarau. Empat, apa namanya, anak-anak? Kencur. Kencur. Bagaimana cara tanaman kencur beradaptasi dengan lingkungan? Siapa yang tahu? Saya Bu Ya, Guru. silakan Ayu. Kencur untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau. Tanaman kencur beradaptasi dengan mengeringkan semua daunnya. Namun akar tinggalnya akan tetap hidup dan dapat tumbuh kembali ketika tiba musim penghujan. Ya. Sebagai teman-teman yang tadi sudah menjawab dengan benar. Ibu akan membagikan teks bacaan dan LKPD 1 dan kalian akan membaca intensif teks bacaan tersebut dan kalian membuat secara berpasangan untuk membuat kata tanya pada peta pikiran. Ibu akan bagi ya, ini dikerjakan secara berpasangan. Silakan dikerjakan di LKPD-nya, baca teks bacaannya lebih dahulu.
membaca teks bacaannya lebih dahulu, kemudian dikerjakan pada KPD 1.
teks bacaan tersebut. Siapa yang bisa anak-anak? Saya guru. Ya, silakan Marcel. Apa keunggulan dari tanaman singkong? Ya. Bagaimana, ada yang bisa menjawab apa keunggulan dari tanaman singkong? Saya guru. Mudah tumbuh, mudah beradaptasi dengan segala iklim atau cuaca dan dibudidayakan. Ya. Pertanyaan yang cocok untuk menjawab kata tanya di mana pada teks bacaan tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Mana Pak Saldi menanam singkong? Siapa yang bisa menjawab? Saya guru. Ya. Silakan. Di ladangnya. Ya. Kemudian pertanyaan kapan yang cocok untuk menjawab teks bacaan tersebut? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Kapan Pak Saldi memanen singkong? Siapa yang bisa menjawab kapan Pak Salim menanam singkong? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Pada umur 8 bulan. Pertanyaan siapakah yang cocok atau yang tepat untuk menjawab teks bacaan tersebut? Saya guru. Silakan, Nak. Siapa yang menanam singkong? Apa jawabannya? Saya Bu Guru. Ya, silakan Lino. Pak Saldi. Pertanyaan yang tepat untuk menjawab pertanyaan mengapa pada teks tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Mengapa Pak Saldi membeli tanaman singkong? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Guru. Ya, silakan Clara. Karena menurutnya nilai jual tanaman singkong cukup tinggi. Yang terakhir, pertanyaan bagaimana yang benar pada teks tersebut? Saya Bu Guru. Ya, silakan Menike. Bagaimana perawatan batang singkong yang ditanam Pak Saldi? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Guru. Ya, silakan Dika. Disiram sedikitnya 2 kali sehari. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ibu akan membagi kalian 4 kelompok. Kemarin Ibu Guru sudah memberitahu nama-namanya. Dan setelah itu kalian akan mengamati video tentang cara tumbuhan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Silakan bagi kelompok.
kemajuan, persatuan dalam perbedaan, materinya adaptasi tumbuhan. Tahukah kalian bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Nah, masih ingatkah kalian tentang pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Artinya, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu beradaptasi dengan keadaan setempat agar kita dapat diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini berlaku juga pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Lebih dulu kalian harus tahu apa itu adaptasi. Siapa yang tahu? Saya guru. Ya, Rafa. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, jadi adaptasi tumbuhan, ya, adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap dapat bertahan hidup. Nah, lingkungan tempat tumbuhan hidup itu disebut dengan habitat. Apa Nana? Habitat. Nah, habitat tumbuhan, habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, yang pertama, tumbuhan itu dapat hidup di lingkungan yang sedikit airnya. Itu disebut apa ya? Ya, Ratu? Ya, jadi tumbuhan xerofit. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di lingkungan yang sedikit airnya. Disebut xerofit. Contohnya apa tadi, Ratu? Cocok bebek dan nah, Ibu Guru akan jelaskan tentang tanaman kaktus. Nah, kaktus ini yang pertama daunnya berduri. Pernah lihat tanaman kaktus? Tanaman kaktus ini daunnya berduri. Itu untuk mengurangi penguapan permukaan batang berlapis lilin. Ya, untuk mengurangi penguapan batang berlapis lilin. Kemudian yang kedua, ini akarnya sangat panjang untuk Cari sumber air. ya, untuk mencari sumber air. Kemudian yang ketiga, batangnya besar untuk apa tahu? Untuk mengisi cadangan air. mengisi atau menampung cadangan air. Nah, itu tentang
airnya. Nah, yang kedua, tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Saya tahu guru. Ya. Tumbuhan hidrofit, contohnya teratai, kangkung, genjer. Ya. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contohnya kangkung, genjer, dan teratai. Nah, Ibu akan jelaskan tentang teratai. Nah, yang pertama, teratai. Teratai ini yang pertama, daunnya besar. Nah, gunanya untuk apa? Daunnya lebar atau besar untuk mempercepat penguapan, ya, untuk mempercepat penguapan dapat mengapung di permukaan air. Pernah lihat pernah lihat bunga teratai kan? Pernah. Kemudian yang kedua, batangnya berlapis lilin. Ya, batangnya berlapis lilin. Itu untuk apa? Untuk mencegah supaya daunnya tidak membusuk karena selalu terkena dengan air. Kemudian yang ketiga itu adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Itu disebut dengan apa ya? Siapa tahu? Ya, ayo. Tumbuhan hidrofit, contohnya begonia dan tumbuhan paku. Iya. Jadi yang ketiga, tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Disebut apa tadi? Higrofit ya. Disebut higrofit. Sorry, tadi disebut hidrofit. Jadi bedanya di mana ini? Hidrofit dengan higrofit. G dengan D. Contohnya bunga begonia. Pernah lihat bunga begonia? Nah. Begonia dan tumbuhan Paku. Ada pertanyaan anak-anak? Sudah guru. Ya, berarti sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan di hari mendatang. Ada anak? Apa yang kalian amati pada video tersebut? Saya Bu Guru. Ya. Tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Habitat tumbuhan itu ada berbagai jenis. Ada berapa anak-anak? 4. Silakan, siapa yang bisa yang pertama? Saya Bu Guru. Ya, silakan kalian. Xerophit dengan cara hidup di tempat yang sedikit airnya, contohnya cocor bebek dan kaktus. Bentar. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Guru. Ya, silakan apa? Hidrofit. Tumbuhan yang hidup di lingkungan berair, contohnya kangkung dan teratai. Ya, bentar. Yang ketiga? Saya Bu. Ya, silakan Anike. Hidrofit, tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Ya, Contohnya tumbuhan paku dan begonia. ya, bentar. Yang keempat, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Contohnya rumput laut dan bakau. Silakan kalian mengamati video kedua untuk langkah-langkah membuat
dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Febi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tugas IPA yang selanjutnya, yaitu membuat clipping. Nah, bahan-bahan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu yaitu yang pertama kertas HVS. Kertas HVS-nya ini ukuran F4 ya, atau ukuran folio. Kemudian penggaris, kemudian gunting. Yang selanjutnya double tip atau bisa diganti juga dengan lem, nggak masalah. Kemudian yang terakhir alat tulis, bisa pakai spidol, pulpen, pensil warna atau yang lainnya. Cara pembuatan clipping yang pertama kalian buat yaitu covernya terlebih dahulu. Untuk covernya itu formatnya seperti ini ya. Jadi di bagian atas kalian tulis tugas IPA tema 2. Di bawahnya diberi tulisan clipping ya, di bawahnya lagi diberi judulnya yaitu cara penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Kemudian selanjutnya kalian beri garis seperti ini ya. Untuk ukurannya disesuaikan saja dengan kertasnya, jadi bebas ya. Kemudian di bawahnya lagi kalian beri nama kalian, kelas, dan juga nomor absen. Di bagian paling bawah kalian tulis SDIT Salsabila 3 Banguntapan 2020-2021. Untuk bagian isi kalian buat terlebih dahulu garis seperti ini ya. Jadi kalian buat garis tepi dengan jarak antara pinggir kertas dengan garis itu 1 cm. Kemudian kalian bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Caranya kalian cari dulu tengahnya ya, kemudian digaris. Yang sebelah sini juga dicari dulu tengahnya, kemudian digaris. Nah, setelah kalian buat garis, nanti clippingnya akan kalian buat seperti ini ya. Ini contohnya saja. Nanti di bagian atas kalian beri nama hewan atau nama tumbuhannya. Kemudian di bawahnya kalian beri gambarnya. Nah, untuk gambarnya ini kalian bisa memperoleh dengan cara mencari di internet, di print, kemudian digunting dan ditempel seperti ini ya. Nanti tinggal ditempel aja, atau kalian bisa dengan cara menggambar sendiri, itu juga boleh. Atau kalian juga bisa mencari gambar hewan dan tumbuhan dari majalah, koran, atau yang lainnya. Itu ya. Setelah nanti sudah ada gambarnya, kalian tulis keterangannya di bawah. Nah, yang kalian cari itu ya yang pertama cara perkembangbiakannya. Kalau di sini contohnya cicak, berarti berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Kemudian bawahnya lagi kalian cari habitatnya atau tempat tinggalnya di mana. Kalau cicak berarti tinggalnya di sela-sela interior rumah atau di dinding rumah ya biasanya. Selanjutnya adaptasi. Adaptasi itu adalah cara penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Cicak berarti dia beradaptasinya seperti apa. Nih sudah Bu Febi jabarkan ya. Contohnya misal cicak itu memiliki guratan-guratan di kaki sehingga dia tidak akan jatuh ketika berjalan atau merayap di dinding. Dan yang lainnya banyak ya. Nanti kalian tulis saja semua selengkap-lengkapnya. Kemudian yang terakhir kalian cari manfaatnya. Setiap makhluk hidup kan pasti ada manfaatnya ya. Nah, untuk cicak ini manfaatnya dia adalah sebagai predator serangga atau membasmi serangga, karena nyamuk itu memakan serangga. Biasanya makan nyamuk, lalat, dan yang lainnya. Nanti setelah kalian buat ini ya, 1 lembar itu berarti ada 4 hewan atau 4 tumbuhan. Nanti kalian boleh kasih hiasan seperti ini ya. Untuk hewan dan tumbuhan apa saja yang harus kalian buat clipping itu sudah ditentukan. Nah, nanti daftar hewan dan tumbuhannya apa saja akan dicantumkan setelah ini. Check it out. Ya. Nah, sekarang bisa mengerjakan produk
siapkan alatnya semuanya, kemudian boleh dibuat sekarang. Ikuti petunjuk atau rambu-rambu dalam membuat clipping tersebut. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan produk ini selama 10 menit. Untuk itu, kalian berdiskusi bersama kelompokmu untuk membagi waktu yang diperlukan untuk setiap langkah-langkah pengerjaan di waktu keseluruhan yang telah ditentukan untuk menyelesaikan clipping ini. Mana bahan-bahannya?
mulai dari kelompok 1. Siapa yang mewakili untuk mempresentasikan hasil clippingnya? Kelompok lain silakan mendengarkan dan akan memberikan komentarnya untuk paparan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Hasil presentasi kami kepada kami beradaptasi tentang tumbuhan xerophyt. Talas dengan adaptasi morfologi. Daun talas yang lebat pada tanaman talas memungkinkan jumlah stomata yang banyak untuk penguapan yang nantinya akan berangsur cepat. Cocor bebek beradaptasi dengan menggunakan daunnya yang tebal yang berfungsi sebagai tempat menyimpan air untuk mengatasi kekeringan. Lidah buaya menebalkan batangnya dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Kelor beradaptasi dalam berbagai kondisi bahan yang agak keasaman, yaitu yang memiliki pH 6,3 sampai 7,0. Demikian hasil diskusi kami. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil clippingnya. Kelompok lain silakan. Atas waktu yang diberikan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada Rafael. Dipersilahkan. Cara beradaptasi tumbuhan xerophyt. Kangkung. Kangkung beradaptasi dengan adanya rongga udara di batang dan daun. Genjer. Genjer beradaptasi dengan mempunyai daun yang tipis dan lebar untuk mengurangi penguapan. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Ya, kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Nah, sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengerjaan clippingnya. Kelompok lain silakan mendengarkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Ratu kami persilakan. Begonia. Begonia adalah tanaman tropis dengan adaptasi yang luas. Cukup menyesuaikan diri, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tumbuhan paku. Bentuk daun tumbuhan paku adalah daun lebar dan tipis sehingga mempercepat proses penguapan air. Keladi. Keladi juga mempunyai daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan air. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4 akan mempresentasikan hasil clipping mereka. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 akan membicarakan tentang hasil diskusi kami. Pada Andika, silakan. Tumbuhan bako beradaptasi dengan cara mengurangi penguapan atau evaporasi. Rumput laut beradaptasi dengan air laut. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok akan mengomentari hasil presentasi dari teman-teman kalian. Kelompok 1 silakan memperlihatkan hasil clippingnya. Kelompok 2, 3, 4 mengomentari. Kelompok 2 bagaimana? Presentasinya cukup. Kelompok 3, kelompok 4. Jawabannya cukup. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 mengenalkan hasil clippingnya dan kelompok 1, 3, dan 4
sebabnya Ibu akan memberikan penghargaan dengan memberikan hadiah kepada kalian masing-masing kelompok. Nanti silakan ketua kelompok membagi secara bersama-sama. Untuk kelompok 3 mereka mendapat karena hasilnya lebih bagus. Kemudian kelompok 2, kelompok 3 kelompok 3 dan kelompok 4 dan kelompok 1 mendapat yang terakhir karena hasilnya kurang memuaskan. Tidak apa-apa, nanti minggu depan jika kita akan mengadakan membuat hasil karya lagi, kelompok yang lain bisa membuat yang lebih bagus lagi. Nah, untuk diskusi kita hari ini, apakah saat kamu membuat clipping ada yang mungkin sulit ketika membuat clipping? Tidak. Kita akan membuat kesimpulan bersama-sama dari pembelajaran kita dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari hasil pembelajaran kita ini? Saya, Bu Guru. Ya, silakan Ibu. Tumbuhan yang hidup di lingkungan sedikit airnya. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Saya, Bu Guru. Ya, silakan. Ada yang hidup di air. Ya, yang ketiga. Saya, Bu Guru. Ya. Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Ya. Sekarang yang keempat, siapa yang memberi kesimpulan yang keempat? Silakan. Tumbuhan aloe, tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Ya. Yang pembelajaran kita hari ini kelompok 1. Menarik. Kelompok 2. Seru. Memberikan tes evaluasi untuk menilai apakah proses pembelajaran kita hari ini kalian bisa menerima dengan baik. Hasil evaluasi ini dikerjakan secara mandiri ya, bukan secara kelompok atau berpasangan. Editra Tamba Remix.
satu kita tengok dengan pembelajaran yang kedua, penyesuaian tanaman untuk berkembang biak. Nah, Ibu ingatkan, kalian tetap harus belajar dengan rajin karena kedepannya kalian akan menghadapi UTS. Apa itu UTS? Jadi harus lebih rajin belajar lagi di rumah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan merawat dan memelihara tanaman yang ada di sekeliling kalian. Nah, pembelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini. Semoga berdiri kita akan melakukan ice breaking dengan melakukan tepuk PPK. Siap? Siap? Tepuk PPK. Sampai di sini pembelajaran